Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizani wa hafizukumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua. Kembali pada siang hari ini kita akan membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tercatat dalam kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dan disyarah oleh Al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam dalam kitab beliau Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram. Dan sekarang kita berada di hadis yang ke-26. Hadis yang ke-26 pada bab yang ketiga, babu izalatin najasah wa bayaniha. Dan sekarang kita masuk di hadis yang ke-26. Kami bacakan qala al-muallif rahimahullah wa an Abi Samhi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yugsalu min baulil jariyah wa yurashu min baulil gulam. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i wa sahahahu al-Hakim. Hadis yang ke-26, hadis yang diriwayatkan dari Abu As-Samh radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, air seni bayi perempuan dicuci dengan air, dan adapun air seni bayi laki-laki diperciki dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i, serta hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim. Adapun hal-hal penting dari hadis ini, yang pertama adalah berdasarkan hadis ini dapat dipahami bahwa pada asalnya bayi laki-laki dan bayi perempuan adalah sama secara hukum. Adapun perbedaan perlakuan hukum seperti yang dijelaskan dalam hadis ini merupakan dalil bahwa pada hal-hal lain hukum kedua jenis bayi tersebut tetap berlaku sebagaimana hukum asalnya. Kedua, air seni bayi perempuan di masa penyusuan adalah najis sebagaimana najis-najis yang lain. Ketiga, untuk itu ketika air seninya mengenai baju atau lainnya, maka bagian yang terkena itu wajib dibasuh atau dicuci dengan air, sebagaimana perlakuan yang sama terhadap najis-najis yang lainnya. Keempat, najisnya air seni bayi laki-laki yang belum makan makanan lain selain ASI lebih ringan daripada najisnya air seni bayi perempuan. Kelima, membersihkan baju atau apa saja yang terkena air seni bayi laki-laki yang belum makan makanan lain selain ASI cukup dengan diperciki air. 6. Para ulama berusaha menyingkap rahasia di balik perbedaan hukum ini. Sebagian dari mereka mengungkapkan bahwa bayi laki-laki biasanya lebih disukai dalam keluarga, sehingga seringkali digendong, dibawa-bawa, dan selainnya. Dengan begitu, orang yang membawanya seringkali dikencingi adalah merupakan bentuk peringanan hukum jika cara penyucian air najis air seninya diperingan. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih al-masyaqqah, kesulitan itu dapat meringankan hukum. Sebagian ulama berpendapat bahwa air seni bayi laki-laki keluar dari lubang kencing yang sempit melalui batang zakar yang memanjang, sehingga ia keluar dengan deras dan tekanan kuat. Akibatnya ia menyemar dan seringkali mengenai sekelilingnya. Adapun selaras dengan hikmah jika keringanan hukum berlaku dalam cara membersihkan najisnya, sementara air seni bayi perempuan keluar dari lubang yang cukup lebar tanpa melalui saluran yang memanjang sebagaimana terdapat pada bayi laki-laki, dan keluar dari satu arah tanpa menyebar, sehingga cara membersihkannya tetap sebagaimana hukum asli cara membersihkan najis yang lainnya. Ulama lainnya menjelaskan bahwa sebagaimana diketahui terdapat panas alami pada tubuh bayi laki-laki yang lebih tinggi dibandingkan pada tubuh bayi perempuan. Panas tersebut dapat meringankan sisa-sisa makanan. Jika makanan yang dikonsumsinya termasuk kategori makanan ringan seperti air susu, maka kombinasi keringanan ini membuat keringanan kenajisannya. Berbeda dengan bayi perempuan yang tidak memiliki tingkat panas seperti bayi laki-laki,
Itu sebabnya perlakuan terhadap air seni bayi perempuan berlaku sebagaimana hukum asli cara membersihkan najis. Usaha para pakar dalam mencari hikmah ini bertujuan memahami perbedaan perlakuan hukum terhadap keduanya. Jika apa yang mereka katakan ini benar, maka hikmah-hikmah tersebut adalah logis karena adanya perbedaan-perbedaan yang nyata. Namun jika perbedaan pendapat mereka termasuk tidak benar, maka hikmah di balik perbedaan perlakuan tersebut tetaplah ada, yaitu hukum Allah itu sendiri. Kita semua meyakini bahwa hukum-hukum yang diterapkan Allah Subhanahu wa taala merupakan hikmah. Undang-undang Islam tidak membedakan sesuatu yang sejenis kecuali adanya hikmah yang mendorong adanya perlakuan yang berbeda. Sebagaimana juga tidak ada dua hal yang sejenis disatukan dalam hukum kecuali karena adanya hikmah yang mendorong perlakuan hukum yang sama. Sebab tidak ada hukum-hukum Allah kecuali sesuai dengan maslahat ataupun kebaikan. Hanya saja kadang maslahat tersebut tampak oleh kita dan kadang pula tidak tampak. Adapun yang mengenai muntah bayi laki-laki dan bayi perempuan, ada dua pendapat ulama. Pertama, mereka menyamakan dengan air seni masing-masing karena muntahan bayi lebih ringan kenajisannya dibandingkan dengan air seninya. Demikian menurut pengikut mazhab Hambali. Kedua, ulama yang membedakan muntahan dengan air seni, maka mereka berpendapat bahwa pada asalnya hukum kedua bayi tersebut adalah sama, kecuali apa yang telah dibedakan oleh nas. Dalam hal ini tidak ada nas sehubungan dengan hukum muntahan bayi kedua bayi. Untuk itu yang berlaku adalah hukum asal, yaitu bahwa muntahan kedua jenis bayi tersebut adalah najis dalam tingkat yang sama. Ini yang bisa kami bacakan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.